Bab 16. Zeke mengerutkan kening karena dia tidak mengatur tiket. Tidak, kita tidak perlu tiket untuk memasuki upacara. Tentu saja bukan dia, tiba-tiba seorang pria tertawa. Semua orang menoleh dan bertanya-tanya siapa yang mengatakan itu. Seorang pemuda berjalan keluar dari bench yang diparkir tidak jauh dari mereka. Pria itu mengenakan setelan bermerek, sepasang sepatu Giuseppe Zanotti, dan jam tangan Swiss. Orang itu tidak lain adalah Jackson Hamilton. Sejak anak buahnya gagal memisahkan Zeke dan Lacey 2 kali, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Wajah Lacey menjadi gelap begitu dia melihat Jackson. "Kau membawakan kami tiketnya?" Hana dengan cepat bertanya. "Saya mendengar bahwa keluarga Anda ingin bergabung dengan upacara agung. Jadi, saya memutuskan untuk memberi Anda beberapa atas nama keluarga Hamilton." Jackson mengangguk. "Ya ampun. Terima kasih banyak. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," seru Hana. Daniel juga tersenyum lebar, semakin menyukai Jackson. Namun, Lacey tidak senang dengan itu. "Bu, tidak mungkin kita bisa menerima hadiah yang begitu mahal." Karena saat orang tuanya mengambil tiket, itu berarti mereka menerima Jackson sebagai menantu mereka. Lacey tidak ingin menikah dengan playboy seperti itu. "Apakah kamu bodoh?" Jackson menunjukkan rasa terima kasihnya kepada kita. "Bagaimana kita bisa menolak sesuatu seperti ini?" tegur Hana. "Plus, Clemons keluar untuk mendapatkan kita. Selama kita bisa masuk ke upacara, kedudukan kita pasti akan lebih tinggi. Saat itu, Clemons harus berpikir 2 kali sebelum mereka mengacaukan kita." "Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun," Jackson cepat meyakinkan. "Emily Clemons hanyalah pegawai biasa di bawah keluarga Hamilton. Dia harus melewatiku dulu jika dia ingin mengacaukanmu." Lacey mencoba membantah, tapi Jackson menghentikannya. "Ayo, kita harus masuk. Upacara akan segera dimulai. Tapi, aku hanya punya 3 tiket tambahan, yang berarti pemuda ini tidak bisa bergabung dengan kita." Jackson menunjuk Zeke saat dia berbicara. "Dia hanya orang luar. Biarkan saja dia di sini," kata Hana cepat. "Lacey, ayo." Jam terus berdetak. "Kau tahu, kupikir aku akan tinggal di sini. Perasaanku tidak enak," desah Lacey. "Apakah kamu yakin? Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit?" Jackson menawarkan. "Tidak apa-apa. Dia bisa istirahat di sini. Ayo, ayo pergi." Hana cepat-cepat menghentikan Jackson. Dia tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa mengubah pikiran putrinya. "Begitu. Aku akan meminta dokter terbaik untuk memeriksamu setelah upacara selesai." Jackson mengangguk. Dia tahu dia akan memenangkan pernikahannya selama dia mendapatkan orang tua Lacey untuk memihaknya. Mereka bertiga berjalan menuju gerbang saat Lacey menatap mereka dengan kekaguman dan kekecewaan. Dia selalu bermimpi untuk berpartisipasi dalam upacara agung dan melihat Marsekal Agung secara langsung. Namun, kesempatan dia melakukan itu hilang begitu saja. Lacey berbalik untuk melihat Zeke dan berkata, "Ayo, kita kembali." Namun, Zeke menggelengkan kepalanya. "Tidak, kita belum bisa pergi. Dalam beberapa detik, orang tuamu akan ditolak masuk ke upacara, dan mereka akan mendapat masalah. Aku harus melindungi mereka." "Serius? Bagaimana kamu bisa bercanda dengan wajah serius seperti itu?" Lacey tertawa kecut. "Terserah. Sayang sekali untuk pergi sekarang karena kita sudah di sini." Lacey terus menatap orang tuanya. Di sisi lain, Jackson menghela nafas pada keluarga Hinton. "Kurasa Lacey tidak begitu menyukaiku." "Apa? Tentu saja, dia menyukaimu. Dia hanya belum mengetahuinya," Hana dengan cepat menghibur. "Aku akan berbicara dengannya begitu kita kembali. Kamu tidak perlu khawatir tentang Zeke. Orang itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganmu," tambah Daniel. "Zeke lebih seperti kesenangan jangka pendek bagi Lacey. Dia akan berubah pikiran dalam beberapa hari." "Terima kasih." Jackson menghela napas lega. Tak lama kemudian mereka sampai di depan gerbang. Itu penuh sesak dengan orang-orang yang tidak memiliki tiket tetapi tetap ingin menjadi bagian dari kegembiraan. Ada juga outlet berita yang menyiarkan langsung upacara tersebut. Setiap orang yang melewati gerbang menarik perhatian semua orang di sana karena hanya VVIP yang bisa mendapatkan tiket tersebut. Hana dan Daniel mengikuti di belakang Jackson saat mereka dihujani tatapan kagum. Gerbang itu dijaga ketat oleh petugas keamanan bersenjata. Setelah menyerahkan tiket kepada penjaga, Jackson memimpin pasangan tua itu masuk. Namun, mereka dihentikan. "Tunggu, ini palsu." Bab 17. "Tidak mungkin. Aku mendapatkannya melalui saluran resmi. Tidak mungkin itu palsu," seru Jackson.
Aku tidak mengulanginya. Pergi. Penjaga itu memperingatkan. Tunggu. Apa yang terjadi? Lacey, yang matanya tidak pernah lepas dari orang tuanya, panik. Mereka tidak bisa masuk. Zeke, apa tebakanmu benar? Aku tidak menebak, kata Zeke sambil menarik Lacey ke arah gerbang. Ayolah, bocah Jackson itu akan menyeret orang tuamu bersamanya. Jackson terus berjuang di gerbang. Pasti ada kesalahan. Apakah kamu pikir kamu bisa menanggung konsekuensi membuang-buang waktuku? Penjaga itu tersenyum dingin ketika dia melemparkan tiket ke tempat sampah dan menjentikkan jarinya. Selusin penjaga mengepung ketiga orang itu dengan senjata yang diarahkan ke kepala mereka dalam sekejap. Akibatnya, Anda harus menjelaskan tiket palsu itu terlebih dahulu. Apakah Anda tahu bahwa memalsukan tiket ini membuat Anda dihukum mati? Realitas melanda mereka bertiga seketika saat mereka menyadari bahwa mereka akan dibunuh. Tunggu. Jackson berteriak sambil menunjuk Daniel dan istrinya. Itu mereka. Mereka memberitahuku bahwa mereka mendapatkan tiketnya dan memintaku untuk bergabung dengan mereka. Aku tidak bersalah. Pasangan Hinton tidak bisa mempercayai telinga mereka saat mereka menatap Jackson dengan marah. Pemuda ini menggunakan kita untuk melindungi dirinya sendiri. Kau bajingan. Kau menipu kami. Hana meraung. Lacey menyaksikan seluruh kejadian dan mengutuk Jackson. Dia dengan cepat berlari ke orang tuanya dan berkata, tunggu. Saya bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Tiket itu milik pria di sana. Ini putri mereka. Dia hanya melindungi mereka. Jackson tertawa histeris. Lucu. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk memiliki kita di sini. Kita tidak membutuhkan tiket, tiba-tiba Zeke berkata. Apakah kamu mempermalukan Marsekal Agung? Tangkap mereka. Teriak Jackson. Lacey dan orang tuanya menjadi pucat. Mereka tidak percaya Zeke masih bertahan dengan tindakannya. Tetapi reaksi dari para penjaga mengguncang seluruh kerumunan. Penjaga itu memberi hormat kepada Zeke dan berkata, Williams, Mes, Hinton, saya minta maaf atas keributan ini. Silakan, lewati gerbang. Zeke menoleh untuk melihat Daniel dan Hannah. Mereka juga bersamaku. Penjaga itu kemudian memberi hormat kepada pasangan yang lebih tua. Tuan, Bu, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Silakan, Anda dapat melanjutkan. Kerumunan itu menatap Zeke dan para Hinton begitu keras, bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Penjaga tidak hanya memaafkan Zeke atas ucapannya, tetapi Zeke dan rekan-rekannya dapat melewatinya tanpa satu tiket pun. Yang bisa dipikirkan orang banyak hanyalah identitas Zeke. Ayo pergi, Zeke tersenyum. Keluarga Hinton mengikuti Zeke melewati gerbang, merasa tercengang. Penjaga itu kemudian berbalik untuk melihat Jackson dan memerintahkan, bahwa dia dan tunggu instruksi lebih lanjut. Jackson hanya bisa menatap kosong penjaga itu sambil membasahi celananya. Tunggu. Aku tidak bersalah. Kau tidak bisa. Namun, sebelum Jackson bisa menentang lebih jauh, penjaga itu menamparnya. Penjaga itu menatap Jackson dengan marah dan memarahi pria itu secara internal. Persetan. Bahkan jika Anda tidak bersalah, tidak ada yang bisa Anda lakukan ketika Anda membuat Marsekal Agung marah. Jika dia memerintahkan Anda untuk mati, Anda harus mati. Bab 18. Keluarga Hinton berjalan ke aula mewah. Itu dipenuhi dengan orang-orang yang hanya mereka lihat di TV dan berita. Rasanya seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Saat itulah Lacey menyadari bahwa Zeke tidak berpura-pura. Zeke, serius, ada apa ini semua? Lacey bertanya dengan suara gemetar. Baik Daniel maupun Hannah juga menatap Zeke. Kamu akan segera tahu, Zeke tersenyum saat dia yakin keluarga Hinton seharusnya bisa menebak identitasnya begitu dia melamar. Melihat bahwa Zeke tidak mau berterus terang, Hannah dan suaminya memilih untuk tidak menanyainya lebih jauh. Semua pasangan yang lebih tua bisa merasakan penyesalan pada saat itu, karena Zeke jauh lebih dapat diandalkan daripada Jackson Hamilton. Mereka tidak percaya betapa bodohnya mereka untuk mencoba dan menyenangkan Jackson dan mengabaikan Zeke sebagai gantinya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana Zeke berhasil memasuki upacara tanpa tiket. Mungkinkah dia menjadi Marsekal Agung? Tapi, tidak mungkin Marsekal Agung pernah menjadi narapidana, kan? Apa, Zeke Williams? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sebuah suara berteriak. Keluarga Hinton dan Zeke berbalik. Itu Emily dan ibunya. Apakah ada aturan yang mengatakan kita tidak bisa? Tanya Lacey. Kehadiranmu di sini adalah penghinaan terhadap upacara itu, dengus Emily. Oh, benar.
Aku ingat upacara itu mempekerjakan pelayan. Mereka pasti mendapat pekerjaan itu, kenang Madeleine. Jadi begitu. Emily tertawa. Itu normal bagi seluruh keluarga untuk bekerja sebagai pelayan. Aku tidak bisa membayangkan betapa bodohnya kamu untuk tidak memahami posisimu saat ini, Zeke mengerutkan kening. Posisikan pantatku. Sederhana saja. Kami adalah tuannya dan kamu adalah pelayannya, Emily terkekeh. Hana, ambilkan aku kopi. Susu, tanpa gula. Kau tahu, Lacey, ambil ponselku. Zeke tertawa dan memberikan ponselnya pada Lacey. Ingatlah untuk mengambil foto mereka melayani orang dan mengirim mereka ke obrolan grup. Kita sendiri tidak boleh menikmati pemandangan itu. Lacey mengangguk cepat. Meskipun dia tidak percaya bahwa Clemons berada di upacara sebagai pelayan, kata-kata Zeke menyenangkan untuk didengar. Kamu, tunggu saja. Marsekal Agung akan melamarku nanti. Emily meraung. Aku akan menguburkan keluargamu saat itu. Hannah dan Daniel tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Emily. Keduanya menatap Zeke, memperingatkannya untuk tidak membuat Emily semakin marah. Tiba-tiba, cahaya redup dan musik semakin keras di aula. Harap tenang. Seseorang memerintahkan melalui mikrofon. Kebisingan berkurang dan kerumunan mengalihkan perhatian mereka ke panggung. Emily menggerakkan jarinya melalui tenggorokannya ke arah Lacey dan memperingatkan, Marsekal Agung akan segera melamarku. Itu akan menjadi akhirmu. Wajah Lacey memucat, tapi Zeke meraih tangannya untuk menenangkannya. Lone Wolf muncul di atas panggung sebagai pembawa acara. Sosoknya yang tinggi dan wajahnya yang serius sudah cukup untuk menakuti semua orang. Lone Wolf memindai orang-orang sebelum dia mulai berbicara. Sejujurnya, Great Marshal tidak pernah ingin menjadi tuan rumah upacara Grand Comeback, tetapi hasratmu telah menggerakkannya. Dia memutuskan untuk menghormatinya malam ini. Tapi, seperti yang Anda semua tahu, Great Marshal tidak suka mengumumkannya kepada publik. Penampilan. Yah, kecuali Anda adalah musuhnya. Itu sebabnya dia tidak akan muncul di depan semua orang hari ini. Tapi, Marsekal Agung masih ingin berterima kasih kepada kalian semua untuk menghadiri upacara ini. Meski masa tak bisa menemui Marshal, tak banyak dari mereka yang kecewa seperti yang sudah diprediksi sebelumnya. Mampu bergabung dengan upacara itu sudah lebih dari yang bisa mereka minta. The Great Marshal hanya memiliki satu agenda hari ini, lanjut Lone Wolf. Dan itu untuk melamar calon istrinya. Bab 19. Mari kita mempersembahkan berkah kita kepada Marsekal Agung dan tunangannya. Begitu Lone Wolf menyelesaikan pidatonya, kerumunan meledak menjadi sorak-sorai. Semua orang sangat ingin melihat siapa wanita yang beruntung itu. Seorang tentara, dipersenjatai dengan pedang dan mengenakan seragam, berjalan menuruni panggung dan masuk ke kerumunan. Semua dari mereka memiliki hadiah di tangan mereka. Kotak hadiah semuanya terbuat dari emas murni dan dihiasi dengan mutiara dan berlian. Kerumunan tidak bisa tidak bertanya-tanya hadiah apa yang ada di dalam kotak karena kotak itu dapat dianggap sebagai hadiah itu sendiri. Dengan Lone Wolf memimpin, tentara berjalan menuju Emily dan Lacey yang mereka berdiri bersama. Wajah Emily sudah tertutup air mata, sementara wajah Lacey putus asa. Saat Great Marshal melamar adalah saat keluarga Hinton binasa. Tanpa banyak berpikir, Lacey mencoba bersembunyi. Zeke segera menghentikannya. Jangan bergerak. Lacey berbalik dan menatap Zeke dengan marah. Apakah Anda ingin saya menderita rasa malu? Lone Wolf berhenti 1 meter dari kedua wanita itu dan memberi hormat. Tolong, terima hadiah ini dari Marsekal Agung sendiri. Emily melihat hadiah dan menganggap dirinya sebagai wanita paling bahagia yang pernah ada. Terima kasih, jawab Emily dengan suara gemetar. Lone Wolf mengerutkan kening dan menatap Emily. Siapa kamu? Tersesat. Apa? Emily tidak bisa mempercayai telinganya. Semua orang harus tetap 1 meter dari tunangan Marsekal Agung, kecuali Marsekal Agung sendiri. Lone Wolf mendorong Emily menjauh. Emily benar-benar tercengang ketika dia menyadari wanita yang akan dilamar oleh Marshal bukanlah dia. 1 meter jauhnya. Emily melihat sekelilingnya. Hanya ada satu orang yang berdiri 1 meter dari Lone Wolf. Wanita yang dilamar adalah Lacey. Kesadaran itu membuat dunia Emily terbalik. Lacey benar-benar tercengang. Dia berbalik untuk melihat Emily dan kemudian ke Lone Wolf. Ekspresi terkejutnya sangat lucu. Zeke tertawa. Lacey mengira dia sedang bermimpi, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menerima kenyataan. Lone Wolf memberi hormat lagi. Nyonya Marshal, terimalah hadiahnya.
Satu Rolls Royce, satu Manor, uang tunai 888 juta, dan permata senilai 50 kilo. Lacey menatapnya, tak bisa berkata-kata. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berseru karena masing-masing hadiah bernilai jutaan. Lacey menggigil saat dia menunjuk dirinya sendiri. Kau, maksudmu aku? Ya, Lone Wolf mengangguk. Lacey tidak bisa mempercayai telinganya, sementara Daniel jatuh ke lantai, memegangi dadanya. Pria yang lebih tua mengalami serangan jantung, yang bukan merupakan kejutan besar. Zeke dengan cepat memberi Daniel pil ajaib untuk membantu serangan jantung. Alih-alih mengkhawatirkan suaminya, Hannah hanya menatap Lacey dengan air mata di matanya. Hanya dalam sekejap, keluarganya telah bangkit dari abu ke titik tertinggi. Lacey, katakan ya. Hannah menangis. Namun, Lacey tidak memberikan jawabannya. Marsekal Agung yang bisa menghadapi ribuan tentara tanpa mengubah ekspresinya menjadi khawatir. Lone Wolf dan pasukannya lebih cemas daripada Zeke sendiri. Mengapa Marsekal Agung tiba-tiba melamar orang asing sepertiku? Lacey tiba-tiba bertanya. Bab 20. 10 tahun yang lalu, Marsekal Agung tidak punya uang dan tunawisma. Kamulah yang memberinya mantel dan liontin batu giok sebagai penghiburan, Lone Wolf menjelaskan. Begitulah cara Marsekal Agung muncul. Begitu, itu dia. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi Marsekal Agung. Seru Lacey. Tapi, tolong beritahu Marsekal Agung bahwa kita tidak cocok untuk bersama. Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Lacey baru saja menolak lamaran Marsekal Agung. Boleh aku tahu alasannya? Lone Wolf bertanya. The Great Marshal melamarku karena dia merasa berhutang padaku. Aku tidak menantikan pernikahan tanpa cinta, jelas Lacey. Sejujurnya, kita juga tidak hidup di dunia yang sama. Ditambah lagi, aku sudah punya suami. Lacey berbalik untuk melihat Zeke. Lone Wolf ingin mengatakan sesuatu, tapi Zeke menghentikannya dengan tatapan tajam. Begitu. Kalau begitu, kita akan menghormati keputusan Mes. Hinton, kata Lone Wolf dan memberi isyarat kepada tentara untuk mundur. Tamu yang terhormat, silakan, nikmati makanan Anda. Kerumunan akhirnya tenang dan duduk masing-masing. Saat Madeleine dan Emily duduk dengan tenang, Lone Wolf menatap mereka dan memarahi, apa yang kalian berdua lakukan? Bergabunglah dengan para pelayan. Beraninya kau mencoba duduk dengan para VIP ini. Emily dan Madeleine tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka. Zeke benar lagi. Mereka tersandung ke sudut dan bergabung dengan pelayan lainnya. Lacey, mengapa kamu menolak Marshal? Zeke bertanya setelah mereka duduk. Saya hanya warga biasa. Tidak mungkin saya cocok untuk seseorang yang istimewa seperti Marsekal besar, jelas Lacey. Ditambah lagi, kurasa aku tidak bisa terbiasa dengan kehidupan yang begitu mewah. Zeke hanya bisa tersenyum hangat. Spesial, bagus. Aku akan membuatmu menjadi wanita spesial terlebih dahulu. Tidak terbiasa dengan kehidupan yang mewah. Maka saya akan membuat bisnis Anda sukses terlebih dahulu. Para pelayan mulai menyajikan makanan. Mungkin itu adalah perbuatan Tuhan, tetapi baik Emily maupun Madeleine ditempatkan di meja tempat para Hinton duduk. Emily mendapat pukulan besar karena perubahan mendadak dalam status mereka. Dan sekarang, dia masih harus melayani keluarga Hinton. Itu sangat memalukan, Emily bahkan berpikir untuk mati. Hannah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memotret Clemons. Emily dan ibunya sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Upacara berakhir dalam beberapa jam. Begitu keluarga Hinton keluar dari aula, Hannah memarahi Lacey. Serius? Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Apakah kamu mencoba membunuhku? Belum terlambat untuk menerima lamaran Marshal, tambah Daniel. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarga kita untuk bersinar. Lacey hanya mengangguk tanpa suara. Jangan khawatir, aku bisa membuat kalian sukses bahkan tanpa nama Marsekal besar, kata Zeke. Kamu berani membandingkan dirimu dengan Marshal. Daniel menegur. Apakah kamu lupa bahwa kamu bekerja untuk Lacey? Kamu bahkan tidak memiliki posisi untuk mengatakan itu. Begitu. Alasan kita bisa memasuki upacara agung adalah karena Lacey. Kamu berani mengambil semua pujian itu. Hannah memarahi Zeke. Aku memperingatkanmu. Kamu harus kembali ke parit manapun kamu berasal jika Lacey memutuskan untuk menikahi Marshal. Ayo pergi. Pasangan yang lebih tua berjalan ke mobil mereka saat Lacey menatap Zeke dengan perasaan campur aduk. Wanita itu tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya.